Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Momochi Belajar, ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang soal-soal TPA, khususnya kemampuan verbal, yaitu 12 soal tentang antonim atau lawan kata. Pembelajaran ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin belajar lebih jauh mengenai kemampuan verbal, atau ingin latihan untuk lebih terbiasa dengan soal-soal TPA. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita membahas soalnya. Sebelum kita mengerjakan soal antonim nomor 1, dipersilakan bagi teman-teman yang sekiranya ingin untuk menemukan jawabannya sendiri, untuk videonya di-pause sebelum kita bersama-sama menemukan jawabannya. Sekarang kita masuk pada soal nomor 1, di sini ada kata awam. Nah, kira-kira awam ini bisa berantonim atau berlawanan kata dengan apa? Apakah A pakar, B biasa, C sedang, D putih, atau E dosen? Jadi awam ini juga bisa diartikan yaitu orang pada umumnya atau orang biasa atau bukan ahli. Nah, jika kita mencari antonim dari kata awam, maka itu bisa ahli atau pakar. Sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A pakar, ini jelas opsi yang benar ya. Pakar bisa menjadi antonim dari awam. Kemudian opsi B biasa, ini termasuk sinonim ya, maka ini salah karena kita di sini mencari antonim atau lawan kata. Kemudian opsi C sedang, ini juga bukan antonim. Opsi D putih juga masih salah ya. Opsi E dosen juga masih salah. Sehingga nomor 1 di sini awam berantonim dengan opsi A, yaitu pakar. Lanjut soal nomor 2, di sini ada kata otoriter. Nah, kira-kira otoriter ini bisa berlawanan kata dengan apa? Apakah A kekuasaan, B wewenang, C demokratis, D pemimpin, atau E militer? Jadi, otoriter ini juga arti lainnya adalah berkuasa sendiri atau sewenang-wenang. Nah, jika kita mencari antonim dari kata otoriter atau yang berkuasa sendiri atau yang bersewenang-wenang, maka itu bisa demokratis, karena demokratis itu juga bisa diartikan yaitu semua masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi bertolak belakang dengan kata otoriter. Sehingga jika kita cek opsi yang ada, opsi A kekuasaan ini masih salah, opsi B wewenang juga masih salah, opsi C demokratis inilah jawaban yang benar ya, opsi D pemimpin juga masih salah, opsi E militer juga masih salah. Sehingga nomor 2 otoriter di sini berantonim dengan opsi C, yaitu demokratis. Kita lanjut ya soal nomor 3. Nomor 3 di sini ada kata pra. Nah, kira-kira pra ini bisa berantonim atau berlawanan kata dengan apa? Apakah opsi A sebelum, opsi B pasca, opsi C durasi, opsi D jelang, atau opsi E level? Jadi pra ini juga bisa diartikan yaitu sebelum. Nah, jika kita mencari antonim dari kata sebelum, maka itu bisa sesudah atau pasca. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A sebelum ini salah ya, ini adalah sinonim dari pra. Opsi B ada pasca, ini jelas opsi yang benar ya. Pasca juga arti lainnya adalah sesudah. Nah, antonim dari sesudah itu adalah sebelum. Kata lain dari sebelum itu adalah pra. Opsi C ada kata durasi, ini salah. Opsi D jelang juga salah. Opsi E level juga salah. Sehingga nomor 3 pra di sini berantonim dengan opsi B, yaitu pasca. Kita lanjut soal nomor 4, di sini ada kata pengkhianat. Nah, kira-kira nih pengkhianat bisa berantonim atau berlawanan kata dengan apa? Apakah A kebaikan, B pembohong, C curang, D kagum, atau E patriot? Jadi teman-teman, pengkhianat ini juga merupakan sifat yang tidak setia atau sifat yang melanggar aturan. Nah, jika kita mencari antonim dari kata pengkhianat, itu bisa sifat yang setia, pejuang, atau patriot. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A kebaikan ini salah. Opsi B pembohong juga salah. Opsi C curang ini juga bukan antonim ya. Opsi D kagum juga bukan antonim. Opsi E patriot inilah jawaban yang benar. Jadi patriot ini juga bisa diartikan adalah seseorang yang setia, pejuang, dan rela berjuang dan membela melindungi negara. Sehingga di sini di soal nomor 4 pengkhianat itu bisa berantonim dengan opsi E, yaitu patriot. Lanjut ya soal nomor 5.
Nomor 5 di sini ada kata pewaris. Nah, kira-kira pewaris ini bisa berantonim dengan apa? Apakah A. harta, B. perintis, C. warisan, D. kekayaan, atau E. bekerja? Jadi pewaris ini juga bisa diartikan adalah orang yang menerima harta benda yang sudah ada atau harta benda yang diwariskan kepadanya. Nah, jika kita mencari antonim dari kata pewaris, maka itu bisa adalah opsi B, yaitu perintis. Karena perintis ini juga artinya bertolak belakang ya dengan pewaris. Perintis ini merupakan orang yang memulai atau mengawali suatu usaha itu dengan sendirinya. Jadi tidak datang begitu saja, yang belum pernah ada sebelumnya. Sehingga nomor 5 jawaban yang paling tepat untuk menjadi antonim dari pewaris itu adalah opsi B, yaitu perintis. Kita lihat opsi A ada kata harta, ini jelas opsi yang salah ya. Opsi C ada warisan, ini juga salah. Opsi D kekayaan juga salah. Opsi E bekerja juga salah. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 6 di sini ada kata lemah. Kira-kira nih, lemah bisa berantonim dengan apa? Apakah A perkasa, B loyo, C energi, D bosan, atau E jumbo? Jadi lemah ini juga bisa diartikan yaitu tidak kuat, tidak bertenaga, atau loyo. Nah, jika kita mencari antonim dari kata lemah, berarti itu bisa bertenaga, kuat, atau perkasa. Sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A perkasa ini jelas benar ya antonim dari lemah. Opsi B loyo ini adalah sinonim, maka ini salah. Opsi C energi ini juga masih salah. Opsi D bosan juga salah. Opsi E jumbo juga salah. Sehingga nomor 6 di sini lemah berantonim dengan opsi A, yaitu perkasa. Lanjut ya soal nomor 7. Nomor 7 di sini ada kata destruktif. Nah, kira-kira destruktif ini bisa berlawanan kata dengan apa? Apakah A menghancurkan, B konstruktif, C merusak, D membiarkan, atau E tindakan? Jadi destruktif ini juga bisa diartikan yaitu bersifat destruktif atau bersifat merusak, memusnahkan, atau menghancurkan. Nah, jika kita mencari antonim dari kata destruktif, maka itu bisa membangun, memperbaiki, membina, atau dengan kata lain konstruktif. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A menghancurkan, ini jelas opsi yang salah ya, karena ini bisa menjadi sinonim dari destruktif. Nah, sedangkan di sini kita mencari antonim atau lawan katanya. Kemudian opsi B, konstruktif, ini jelas opsi yang benar ya. Konstruktif juga bisa menjadi lawan kata dari destruktif. Opsi C, merusak, ini bukan antonim. Opsi D, membiarkan, juga masih salah. Opsi E, tindakan, juga masih salah. Sehingga nomor 7, destruktif di sini berlawanan kata dengan opsi B, yaitu konstruktif. Destruktif itu adalah merusak, sedangkan konstruktif itu adalah membangun. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Di sini ada kata singular. Nah, kira-kira singular ini bisa berlawanan kata dengan apa? Apakah A plural, B tunggal, C gramatika, D aturan, atau E tata bahasa? Jadi singular ini juga kata lainnya adalah tunggal. Nah, jika kita mencari antonim dari kata singular atau tunggal, maka itu bisa jamak atau plural. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A plural, ini jelas opsi yang benar ya. Opsi B tunggal, ini juga salah. Opsi C gramatika, salah. Opsi D aturan juga salah. Opsi E tata bahasa juga salah. Sehingga nomor 8 singular di sini berantonim dengan opsi A, yaitu plural. Singular ini adalah tunggal, berantonim dengan plural, yaitu jamak. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Nomor 9 di sini ada kata minus. Kira-kira minus ini bisa berlawanan kata dengan apa? Apakah A kurang, B angka, C plus, D sedang, atau E tidak cukup? Jadi minus ini juga kata lainnya adalah kurang. Nah, jika kita mencari antonim dari kata minus atau kurang, maka itu bisa tambah atau dengan kata lain plus. Sekarang kita cek opsi yang ada. Opsi A kurang, ini salah ya. Ini bukan antonim, melainkan kurang ini adalah sinonim dari kata minus itu sendiri. Kemudian opsi B ada kata angka, ini juga salah. Opsi C plus, inilah jawaban yang benar ya. Plus juga kata lainnya adalah tambah. Tambah dan minus itu bisa menjadi antonim. Opsi D sedang, ini juga salah. Opsi E tidak cukup juga masih kurang tepat ya. Maka nomor 9 minus di sini berantonim dengan opsi C, yaitu plus. Kita lanjut soal nomor 10. Di sini ada kata preambul. Nah, kira-kira preambul ini bisa berantonim dengan apa? Apakah A pembuka, B penutup, C bacaan, D teks, atau E buku?
Jadi preambul ini juga memiliki dua arti lain, yaitu bisa mukadimah atau pendahuluan. Nah, jika kita mencari antonim dari kata mukadimah atau pendahuluan, maka itu bisa akhiran atau penutup. Sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A pembuka, ini bukan antonim ya. Opsi B penutup, ini jelas opsi yang benar. Opsi C bacaan, ini juga masih salah. Opsi D, teks, ini juga salah. Opsi E, buku, juga salah. Sehingga nomor 10, preambul di sini berantonim atau berlawanan kata dengan opsi B, yaitu penutup. Lanjut ya, soal nomor 11. Nomor 11 di sini ada kata profesional. Kira-kira nih, profesional bisa berlawanan kata dengan apa? Apakah A handal, B mudah, C amatir, D sulit, atau E ahli? Jelas ya, kalau ada profesional, maka itu lawan katanya adalah amatir. Sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A handal, ini bukan antonim dari profesional. Opsi B mudah, ini salah. Opsi C amatir, inilah jawaban yang benar ya. Jadi amatir bisa menjadi antonim dari profesional. Opsi D sulit, ini juga salah. Opsi E ahli juga bukan antonim dari profesional. Ahli bisa menjadi sinonim dari profesional. Sehingga nomor 11 ini profesional berantonim dengan opsi C, yaitu amatir. Lanjut ya, soal nomor 12. Di sini nomor 12 ada kata progresif. Kira-kira nih, progresif berlawanan kata dengan apa? Apakah A perbaikan, B pembatalan, C putus, D kemajuan, atau E regresif? Jadi progresif ini juga bisa diartikan yaitu mengarah ke arah kemajuan. Nah, jika kita mencari antonim dari progresif atau arah kemajuan, maka itu bisa kemunduran atau dengan kata lain regresif. Sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A perbaikan, ini bukan antonim ya. Opsi B pembatalan juga bukan antonim. Opsi C putus juga bukan antonim. Opsi D kemajuan, ini juga bukan antonim ya. Kemajuan ini merupakan sinonim dari progresif itu sendiri. Opsi E regresif, inilah jawaban yang benar ya. Jadi regresif ini juga artinya adalah kemunduran atau bersifat mundur. Sehingga regresif ini bisa menjadi antonim dari kata progresif. Progresif juga itu artinya tadi adalah mengarah ke kemajuan. Jadi nomor 12 progresif di sini berantonim dengan opsi E, yaitu regresif. Oke teman-teman semuanya, jadi nomor 12 ini merupakan soal terakhir dari pembahasan antonim atau lawan kata. Jadi video pembelajaran kemampuan verbal kali ini cukup sampai di sini. Silakan ya akses video lainnya jika teman-teman masih semangat untuk berlatih. Jika ada penjelasan yang keliru atau jawaban teman-teman yang berbeda, maka silakan disampaikan di kolom komentar. Kita sama-sama cari tahu dan sama-sama belajar. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Momoci Belajar dengan cara like, subscribe, share video ini ke teman-teman atau saudara kalian yang membutuhkan. Semangat bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk pendidikannya maupun untuk pekerjaannya. Oke, kita bertemu di video selanjutnya.